warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada malam hari ini kita akan membuka salah satu kitab karangan daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, nama kitabnya adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nama kitabnya ini Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Haditsil Mauta wa Asyratis Sa'ah wa bayanin mafhumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taklif pengarangnya adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Siapa beliau itu? Ar-Ra'isul Akbar di Jama'iyyatin Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Ra'is Akbar, artinya pemimpin tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa an jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan banyak berbicara, langsung saja kepada muqaddimah dan tamhid daripada kitab ini. Insyaallah nanti dari sini jelas Anda bisa memahami. Pertama di sini ada muqaddimah, kemudian ada tamhid. Tamhid itu kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafiina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qa'il amma ba'd. Fa inna asdaqal haditha kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mahtalafal laila wa nahar. Dari muqaddimah ini saya perlu menyampaikan kata pengantarnya. Ya, muqaddimahnya hamdan wa tanjidan, segala puji dan segala keluhuran liman qala fi kitabil mubin, ya, bagi yang berkata di dalam kitabnya yang nyata, ya, huwa asdaqul qailin, dan Allah lah sebenar-benar semua ucapan. Apa kata Allah? Ini sering Anda dengar, dan ini modal sering kita dengar di dalam ceramah-ceramah di YouTube, di pengajian, ya. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda. Allah lah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk wa dinil haq, dan juga agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli, untuk menjelaskan atas agama-agama semuanya. Artinya agama-agama yang lain ini Islamlah yang akan membenarkannya. Itu maksudnya, ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci, jelas tidak terima, ya. Nah, kemudian yang sering Anda dengar sebagai modal, banyak penceramah, ya, banyak penceramah Anda dengar selalu mengeluarkan hadis ini. Apa hadis ini sahih, ya. Maka mengatakan Muhammad al-Qail, yang mengatakan Nabi Muhammad. Amma kata Rasulullah. Amma adapun sesudahnya, kata Nabi. Fa inna asdaqal haditsa kitabullah. Maka sesungguhnya
yang sebenar-benar hadis ya adalah kitabullah, betul, Al-Qur'an. Kemudian wa khairul hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Lalu wasarul umur muhdatsatnya, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, perkara yang diada-adakan. Anda pasti dengar ini, ya. Kemudian wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, ya. Kemudian wa kullu bid'atin dolalatun, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, setiap orang yang sesat masuk neraka. Sering kan Anda dengar ini di dalam ceramah? Sekarang saya akan jelaskan Anda tamhidnya, kata pengantar daripada kitab ini, ya, kitab Istilah. Penting sekali. Nanti Anda akan paham setelah ini apa maksudnya. Fahadha kitabun jalilun. Ini adalah kitab yang jalil, ini kitab yang tinggi, yang penuh makna, ya. Yahtagi ala maqasidah mufidin, yang mengandung atas maksud-maksud yang berfaedah, wa mubahasa adilatin, dan membahaskan hitungan-hitungan tanfa'ul muslimina al-muhtajina ila tahqiqil aqaidid diniyah. Kitab ini perlu Anda pelajari karena bermanfaat bagi orang-orang muslim yang berhajat untuk apa? Ila tahqiqil aqaidid diniyah, untuk membenarkan akidah-akidah agama. Karena yang terjadi sekarang, Anda harus teliti, banyak orang yang sudah rusak akidahnya. Lalu timbul aliran-aliran baru yang mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini dan lain sebagainya. Ya, Anda harus pelajari kitab ini. Ya, itu. Lalu siapa juga? Wa ilal ijtima'i bil firqatin najiyah, bagi orang-orang yang ingin berkumpul dalam firqah keselamatan, artinya kelompok yang selamat. Anda harus baca kitab ini. Artinya selamat di dunia akhirat. Siapa itu? Alladzina hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Raddafihi mu'allifuhu ala dolalatil mubtadi'in. Nah, tujuan kitab ini, pengarangnya mengarang kitab ini untuk menolak orang-orang yang sesat. Yang tadi menghukum Anda sesat, dia belum tentu benar. Nanti kitab ini yang akan menolaknya. Jadi kalau Anda pelajari kitab ini, Anda tahu nanti siapa yang sesat, dia sesat atau kita sesat. Ya, nah, itu. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang mubtadi'in, orang-orang yang ahli bid'ah. Siapa sebenarnya ahli bid'ah yang selama ini sudah dibahas? Ya. Kemudian al-kadhibin, orang-orang pendusta. Banyak orang pendusta saudara atas nama agama. Ya bu, kenapa dia tabawa makadahu minanda, hendaklah dia menjadikan tempat untuknya di neraka. Banyak orang pandai berbicara hadis tapi tidak paham ulumul hadis. Tidak? Nah, lalu wasarraha fihi subhatil mulhidi. Nah, akan menjelaskan kepada Anda sekarang bagaimana subhatnya orang-orang mulhidin. Mulhidin itu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Nah, kemudian ad-dhalin, orang-orang yang sesat, artinya orang-orang yang ateis dan orang-orang yang sesat.
Setelah Anda mempelajari kitab ini, ya, bahwa izan katanya hujjatun wa burhan. Kalau Anda sudah mempelajari kitab ini, pertama Anda akan memiliki hujjah dan alasan. Kan sekarang banyak orang sering melihat kemungkaran, sering melihat kesesatan, tapi dia tidak berani ngomong. Ya, itu ada berapa masalahnya? Pertama, ada yang punya keberanian tapi tidak memiliki hujjah dan burhan, tidak memiliki dalil dan alasan. Ada yang memiliki hujjah dan burhan tapi tidak memiliki nyali, tidak memiliki keberanian. Ada yang memiliki keberanian dan hujjah tapi tidak punya pendukung. Itu kan yang terjadi. Tetapi kalau Anda sudah mempelajari isi kitab ini, maka Anda akan memiliki pertama hujjah dan burhan. Hujjah artinya dalil, burhan artinya alasan. Ini dalilnya, ini alasannya. Tuh. Yang kedua, wa tawdihun wa bayanun. Anda akan memiliki penjelasan dan pernyataan, dan keterangan, penjelasan dan keterangan. Anda bisa menjelaskan kepada orang dan Anda bisa menerangkan ini alasannya. 2, ya 4 jadinya, ya 2. Ya. Yang ketiga, apa yang akan Anda dapatkan? Fihi lil muslimin izzatun wa karamatun. Pada kitab ini bagi orang-orang muslim, pertama dia akan memiliki izzah, kekuatan, keberanian untuk bicara. Ya. Yang kedua, karamah, kemuliaan. Karena dalilnya kuat, ayatnya jelas, hadisnya kuat. Kenapa Anda tidak akan mulia? Kenapa Anda tidak akan perkasa? Penting kepada sekarang Anda belajar kitab ini. Makanya tadi saya tidak mau menjelaskan Anda, saya langsung jelaskan tauhid, kata pengangkat dari pada kitab ini. Kemudian walahum bihi najatun wasalam. Dan bagi kalian yang sudah mempelajari kitab ini, mendapatkan najatun, pertolongan, wassalamatun, keselamatan. Penting atau tidak? Nah, itu. Kemudian izhaqqaqa bihil aqaidah sahihah. Tapi dengan catatan, Anda harus membenarkan akidah Anda yang sahih. Ya. Ya. Anda harus melaksanakan akidah yang sahih, ya, ala tariqah ahli sunnati wal jamaah, atas jalan ahli sunnah wal wa masyarul muslimin al-yawma. Semua orang-orang muslimin pada hari ini, semua orang-orang muslim pada hari ini, ya, asaddu hajatin ila zalika, sangat berhajat seperti yang tadi itu, ingin punya hujah, ingin punya alasan, ingin punya ayat, ingin mulia, ingin selamat, ingin dengan kemampuan ini. Semua orang berhajat kan? Asaddu hajatin, sangat berhajat, sangat berkeinginan, ya. Kenapa Anda berkeinginan seperti itu? Karena yang sering Anda temukan sekarang di masyarakat yang terjadi, ya, waqad ikhtalaqa fihimul afadilu wal aradin. Banyak orang sekarang mencampur baur sesuatu yang mulia dengan yang rendah. Terjadi contoh, kalau kita meyakini bahwa ibunya, bapaknya Nabi Muhammad ahlul fatrah, orang yang suci, ada timbul aliran katanya sekarang bahwa ibunya Nabi akan masuk neraka. Benar tak benar? Ini yang sering kita temukan. Lalu apa katanya? Tidak punya dalil untuk menjawabnya. Gimana? Kita pastikan bahwa Abu Jahal itu kafir.
Ada yang berpendapat Abu Jahal itu bertauhid, cuma tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ada nggak? Ini namanya orang yang mencampur baur sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang rendah. Yang tadi dianggap tinggi, dia jadikan campur baur jadi rendah. Di satu sisi dia anggap beriman, di sisi lain dia anggap kan. Terjadi tak? Kemudian apa yang Anda temui juga di masyarakat? Ya, wa iltabasa alaihimul haq wal batil. Mereka menjadikan samar antara hak dengan yang batil. Contoh, Anda punya keris. Dulu kakek kita punya keris. Keris itu dia pakai berperang. Nah, lalu apa dia bilang, ini saya tinggalkan keris ini untuk anak saya biar dia pakai besok kalau ada apa-apa. Kan itu awalnya. Lama-kelamaan Anda cuci keris itu, Anda pakaikan sarung, ya kan? Sementara Al-Quran yang ada di masjid itu Anda biarkan dia terbengkalai, ya kan? Sedangkan itu yang harus diperbaiki, tapi Al-Quran tidak Anda perbaiki di tempat yang baik. Sementara sesuatu hal-hal yang seperti itu, ya, itu yang Anda, ini namanya membuat jadi samar antara yang hak dengan yang baik. Terjadi atau tidak? Maka awal terjadinya kesesatan itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, artinya ketika pada zaman Nabi Idris, zaman Nuh tempat kesesatnya, di zaman Nabi Idris semua orang sangat menyayangi ulamanya. Tetapi pada masa itu tidak ada hakim, tidak ada dosen. Akhirnya mereka membuat patung yang mirip dengan misalnya Nabi Idris, satu tokoh-tokoh agamanya. Lalu dia simpan sebagai kenang-kenangan, ibarat kita punya foto orang tua. Lama-kelamaan disembah patung itu. Itu awal mula terjadi kesesatan. Nah, sekarang kan terjadi. Ya, ada orang mendewa-dewakan barang-barang. Nah, ini namanya terjadi atau tidak? Itu yang terjadi, ya. Itu namanya wa iltabasa alaihimul haq wal batil. Lalu yang sering terjadi, nah ini yang Anda sadar, ya, wa tasaddara fatawa kullu jahil. Dia menerbitkan fatwa kepada semua orang jahil. Dia jadi ustaz punya murid rata-rata bodoh. Akhirnya percaya semua kan? Ya kan? Nah, dia menerbitkan fatwa kepada semua orang-orang jahil. Siapa itu? Mimma yakfur idrakahu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnatir rasul. Dari orang yang terbatas pemahamannya tentang kitab Allah dan sunnah Rasul. Artinya tidak memahami Al-Quran dan hadis, sehingga dia berfatwa lalu dia percaya saja ini orangnya karena ilmu pemahamannya terbatas. Maka itu sebabnya ada yang mengatakan bahwa ketika sudah terjadi suatu kejahilan, maka Anda akan memilih pemimpin yang jahil, lalu yang jahil memberikan peringatan kepada orang yang jahil, akhirnya saling menjahili. Itu terjadi kan? Nah, oleh karena itu baca Alkitabu bil idahi wat tadqiq, maka datanglah kitab ini untuk memberikan keterangan dan menjelaskan secara detail, ya, bagaimana cara menghadapi itu. Kali ini kita belum sampai ke isinya. Nanti isi daripada kitab itu cara menghadapi orang-orang sesat bagaimana. Nah, itu makanya saya buka kata pengantarnya. Ya, ba'idan anit talbis wat tazwid, katanya jauh dari kata talbis artinya mencampur baur, menyamarkan, jauh. Atau tazwid artinya membuat kata-kata ini jadi indah. Kan kita sering tertarik kalau orang berkata-kata indah kita anggap benar. Orang berhadis, oh ini hadis. Nah, makanya di dalam kitab Majmu' apa katanya? Ta'allamu zonin. Belajarlah kamu
Nah, maksud daripada kitab itu, hai orang-orang yang ta'allamu zonin, orang-orang yang berprasangka. Maksudnya, belajarlah kamu ilmu kepada orang yang benar ilmunya dan orang yang marah, supaya kamu tidak belajar kepada orang yang berprasangka. Kenapa? Karena nanti si orang yang berprasangka itu dia baca hadis, lalu dia berkata ini ilmu. Dia sendiri tidak paham apa arti hadis itu, ulumul hadis dia tidak tahu, status hadis apakah marfu, apakah mauquf, apakah mausul, apakah mutawatir, apakah sudah tidak tahu. Dia tahunya cuma hadis saja. Itu namanya orang menggunakan perasaan. Dan pada akhirnya Anda akan berguru kepada hal-hal yang begitu. Orang yang menggunakan prasangka, ketika dia ditanya, dia tidak mengerti matan hadisnya, tidak paham lugah, ilmu lugah, tidak paham nahwu sharaf. Kan itu terjadi. Nah, untuk apa kitab ini? Litab'adu an mawaqi al-juhali wa dhalal, agar menjauhi kalian dari kebodohan dan kesesatan. Gimana? Perlu bedak kita pelajari kitab ini. Lalu apa? Wa yakunu muwafiqina fil aqwali wal af'al. Maka kalian itu akan menjadi orang yang sepakat dalam hal perkataan dan perbuatan. Sepakat. Satu jalur. Makanya apa saya pesan? Kalau ingin belajar, belajarlah ilmu yang sahih dan rajih. Kalau Anda betul-betul belajar ilmu yang sahih dan rajih, kemana saja Anda belajar, kemana saja Anda berguru, kita pasti akan ketemu. Tidak mungkin akan terjadi perdebatan. Kalau Anda belajar fikih, mazhabnya di mana saja, silakan boleh, di mana saja. Tapi ilmunya harus sahih dan rajih. Gurunya juga harus betul-betul mumpuni, sehingga baru kita bisa ketemu. Jangan mengaku ahli fikih cuma berabad-abad. Tidak bisa. Itu yang membuat terjadi perdebatan antara masyarakat. Itu yang menyebabkan kita tidak jadi sepakat dalam ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena kita tidak pendapat. Di satu sisi ini berguru ke sini, kata gurunya begini. Di satu ini kata gurunya begini. Saya meyakini satu hal. Ketika ilmu Anda sahih dan rajih, dapat dipertanggungjawabkan ke dunia wal akhirah, kita pasti akan sepakat satu ucapan dan satu perbuatan. Jelas kan? Terakhir, lalu si penulis mengatakan ini sebagai bentuk sanjungan kepada Syekh Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, wa kaifala, katanya mengapa tidak, dan artinya sanjungan kitab ini. Dan waqad dana mu'alliful Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah. Karena sungguh bahwasanya pengarangnya adalah ulama yang namanya al-allamah, itu yang luas ilmunya. Beda kalau al-alim. Kalau al-allamah luas, ya. Min akabir ulama Indonesia. Beliau adalah salah satu dari pembesar ulama Indonesia. Wa min muassasi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pendiri daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Wa hiya jam'iyyatun ma'rufatun. Nahdlatul Ulama itu adalah jamiah yang sangat terkenal. Bikuatin, dengan kekuatannya, tamsikuhum bisunnati khatamin nabiyyin, karena mereka berpegang kepada sunnah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Wasyiddatu i'timadihim, dan sangat kuat pegangan mereka ala khittatil aslafihimus shalihin, dan mereka berpegang kepada ulama-ulama salafus saleh. Itu penjelasannya. Jazallahu kalian mu'allifu khairan katsiran. Semoga Allah menyampaikan karangannya itu sudah kebaikan yang banyak. Wa ghafara lahu, dan semoga Allah mengampuni beliau. Wa li usulihi wa furu'ihi, baik dari usul dan furu'nya. Innahu, sesungguhnya Allah kana ghafaran, adalah maha
Nampun wa nafa'a bihi wa bi ulumihil muslimin, dan bermanfaat sekali ilmunya kepada orang-orang muslimin, wa ja'ala amalahu min ahya'i sunnati sayyidil mursalin, supaya menjadikan ilmu ini sebagai penghidupan sunnah daripada nabi pada masa ini. Ada ya Rasulullah alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kitab ini Tabu Ireng ya pada bulan Rajab tahun 1418 Hijriah. Ini yang saya sampaikan dari mukaddimah dan tamhid tadi. Anda sudah paham kan? Nanti Anda dengar ulang, Anda sudah paham, Anda akan tertarik untuk belajar isi kitab ini, dan ini akan terus kita kaji demi menyelamatkan masyarakat dan umat dari kesesatan yang selama ini telah merajalela. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.